enkapsulasi merupakan salah satu teori dasar ya di dalam pemrograman berorientasi objek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube Kuliah Teknokrat bersama saya Yuri Rahmanto pada mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai kelas dan objek, di mana kita sudah berhasil membuat kelas lalu membuat objek menggunakan bahasa pemrograman Java. Nah, pada pertemuan hari ini, kita akan membahas mengenai materi enkapsulasi, atau dalam bahasa Inggris encapsulation, ya, atau di Indonesia kan juga pembungkusan. Ya, jadi kita akan bahas itu hari ini, di mana enkapsulasi merupakan salah satu teori dasar ya, di dalam pemrograman berorientasi objek. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, pertama adalah mahasiswa mampu memahami teori enkapsulasi. Yang kedua, mahasiswa akan mampu menerapkan konsep enkapsulasi dalam pemrograman. Baik, kita akan mulai. Kita akan mulai dari definisi. Sebenarnya apa enkapsulasi? Kalau kita lihat kata-katanya, kapsul ya, enkapsulasi, artinya ini ada hubungan nih mungkin dengan kapsul. Nah, kita definisikan dulu. Enkapsulasi atau encapsulation atau pembungkusan itu merupakan suatu cara untuk menyembunyikan detail informasi dari pengguna atau user di sini terhadap suatu objek. Jadi kita berbicara mengenai bagaimana menyembunyikan informasi. Nah, dalam konsep PBO ini sangat penting ya. Nanti kita lihat apa tujuannya sebenarnya. Nah, berbicara enkapsulasi tadi sempat saya singgung. Kata dasarnya seperti kata kapsul. Ya, di sini kalau kita tahu kapsul juga kalau kita lihat dia menyembunyikan sesuatu di dalamnya, namun kita hanya bisa melihat luarnya saja. Nah, kurang lebih enkapsulasi memiliki konsep yang sama seperti itu. Nah, namun sebelum kita masuk ke enkapsulasi lebih dalam, kita akan bahas dulu mengenai teori access modifiers atau visibility. Karena hal ini sangat penting. Nanti dalam teori enkapsulasi kita akan berbicara mengenai private, public ya. Jadi kalau kita tidak mengetahui access modifier ya ini akan membingungkan. Baik, apa itu access modifier atau visibility? Saya sebut modifier saja ya. Modifier di sini adalah cara bagaimana suatu metode ataupun atribut akan diakses oleh kelas atau objek yang lainnya. Jadi berbicara masalah hak akses di sini. Nah, seperti pada gambar, ada sebuah tabel yang menggambarkan access modifiers di sini ada 4 jenis. Pertama ada private, kemudian default, kemudian protected, dan juga public. Kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari private. Untuk modifier private, kita bisa lihat di dalam tabel, private, hak aksesnya hanya bisa diakses oleh kelas itu sendiri. Jadi kalau kita misalkan ada sebuah kelas memiliki sebuah atribut ya dengan nama npm, artinya atribut npm ini jika bersifat private hanya bisa diakses oleh kelas itu sendiri. Kemudian berikutnya berbicara masalah access modifier default. Kalau default selain bisa diakses oleh kelas itu sendiri, metode ataupun atribut yang bersifat default juga bisa diakses oleh kelas lain dalam package yang sama. Ya, nanti kita akan berbicara package juga pada prakteknya. Kemudian yang ketiga berbicara mengenai modifiers protected. Protected di sini kita berbicara mengenai aksesnya dapat diakses oleh kelas itu sendiri, kemudian kelas lain sama package, kemudian subkelasnya. Ya, nah berbicara subkelas kita akan skip dulu untuk hari ini karena materi ini nanti akan kita lanjutkan di pewarisan. Dan terakhir modifiers public. Ya, dari kata-kata public saja sudah jelas bahwa di sini akses modifier public dapat diakses oleh kelas itu sendiri, kemudian kelas lain sama package, subkelas atau kelas turunan, dan juga semua kelas baik dia di luar package. Ya, jadi di sini sudah jelas ada 4 modifiers, private, default, protected, public,
di mana setiap akses memiliki karakteristik masing-masing. Nah, kita lanjutkan sekarang. Kita akan berbicara mengenai dua hal yang mendasar dalam enkapsulasi. Jadi tadi definisi sudah, kita sekarang akan bahas sebenarnya apa enkapsulasi. Ada dua hal mendasar. Enkapsulasi akan berbicara mengenai information hiding atau penyembunyian informasi dan juga interface to access data. Berbicara information hiding, sebenarnya dalam konsep PBO nanti, pada saat kita praktek minggu lalu ya terkait kelas dan objek, kita berbicara mengenai bagaimana atribut dan metode di suatu kelas itu dapat diakses di kelas yang lain, namun di sini dengan mudahnya untuk diakses karena metode dan kelas tersebut bersifat public. Nah, berbicara public artinya kita berbicara modifier tadi. Nah, di information hiding kita akan buat bagaimana metode dan atribut tadi akan bersifat private, sehingga yang tadinya mudah dengan gampang diakses oleh kelas lain sekarang akan sulit. Karena apa? Karena akan kita rubah yang tadinya public menjadi private. Ya, itu adalah information hiding. Jadi kita membuat metode ataupun atributnya akan bersifat private. Hal yang kedua adalah mengenai interface to access data. Ada pertanyaan, kalau atributnya bersifat private, bagaimana kita bisa mengakses datanya? Nah, di sini kita memerlukan metode. Metode bersifat public, ya, di mana nanti metode tersebut akan berfungsi untuk merubah nilai variabel ataupun atributnya dan juga akan mengambil nilai atributnya. Jadi kalau kita bisa simpulkan, sebenarnya berbicara enkapsulasi hanya berbicara dua hal. Bagaimana merubah public atribut menjadi private atribut, kemudian bagaimana membuat metode public yang nanti berguna untuk mengambil nilai dan juga merubah nilai. Ya, semoga bisa dipahami sampai sini ya. Dan kita ambil lagi. Nah, tadi kita berbicara mengenai sebuah metode yang berfungsi untuk mengambil nilai dan merubah nilai. Nah, ini disebut dengan asesor metode dan juga mutator metode sebetulnya. Istilah asesor metode itu nanti bisa dikenal dengan istilah get, ya, di mana metode ini berfungsi untuk mengambil nilai variabel atau mengambil nilai dari atribut. Sedangkan mutator metode di sini sebaliknya, bukan get tapi set. Set di sini artinya kita akan men-setting, akan merubah nilai atribut atau merubah nilai variabelnya. Jadi kalau saya simpulkan, artinya nanti berbicara interface to access data, kita akan berbicara mengenai asesor metode dan juga mutator metode. Atau kita simpelkan sajalah metode set dan metode get. Di mana metode set untuk merubah nilai, metode get mengambil nilai. Ya, kita lihat pada gambar, ada contoh diagram kelas, di mana diagram kelas di sini ada sebuah Java class dan satu lagi sebuah main class. Di sini Java class-nya dibuat dengan nama mahasiswa dengan dua atribut. Nah, kalau kita lihat atributnya ada simbol minus sebelum kata-kata string. Ya, di sini sudah bisa mengartikan bahwa atribut ini bersifat private. Karena biasanya simbol minus di situ menggantikan visibility atau modifier private. Nah, kalau kita baca, di kelas mahasiswa ada dua atribut, yaitu private string npm dan juga private string nama. Setelah itu ada 4 metode di bawahnya, ada public string get npm, ada public void set npm, ada lagi public string get nama, dan satu lagi ada public void set nama. Ya, dari teori tadi mungkin sudah langsung mengerti, wah ini yang disebut dengan asesor dan mutator metode. Ada metode set dan metode get. Oke, dan nanti kelas utama ini akan diakses oleh kelas lain. Ya, kita akan buat nanti beda package, di mana kelas ini bernama main mahasiswa. Kelas ini akan berfungsi untuk menampilkan data tadi ya, data mahasiswa berupa npm dan namanya. Tapi dengan konsep enkapsulasi tentunya ya, berbeda dengan pembelajaran kita sebelumnya. Ya, kita masuk ke tahap praktek. Ya, silakan dipersiapkan nanti tools-nya, ya, NetBeans-nya, lalu nanti kita akan mulai membuat project yang memiliki konsep enkapsulasi. Baik, kita mulai. Saya harap sudah membuka aplikasi NetBeans, ya, kita akan membuat ataupun mempraktekkan bagaimana konsep enkapsulasi dalam pemrograman Java.
Baik, kita akan mulai dari membuat sebuah project baru. File, New Project, kemudian choose project Java, Java Application, klik Next. Project name kita beri nama Belajar Enkapsulasi. Kemudian unchecklist create main class, karena kita akan buat kelas sesuai dengan gambar yang tadi. Kemudian klik tombol finish. Ya, kita tunggu sampai sudah dibentuk sebuah project dengan nama Belajar Enkapsulasi. Baik, kita lanjut. Pada pertemuan sebelumnya, kita tidak membahas mengenai package. Nah, di pertemuan kali ini, kita lihat ada sebuah folder, source package. Kita akan buat dulu package sebelum kita membuat kelasnya. Baik, untuk membuat package, Anda cukup klik kanan source package, kemudian klik tombol new, di sana ada pilihan Java package. Kita akan buat dua package. Untuk yang pertama, nama package-nya data. Ya, besar kecil huruf tidak bermasalah ya. Ini saya buatnya kapital semua. Kemudian finish. Lakukan hal yang sama untuk membuat package yang kedua. Klik kanan new, Java package. Kita beri nama program. Ya, sama, klik tombol finish. Baik. Di kelas diagram tadi kita memiliki dua kelas, yaitu kelas mahasiswa dan juga kelas main mahasiswa. Nah, di kelas mahasiswa, saya akan letakkan dia di package data, dan kelas main mahasiswa akan saya letakkan di package program. Kita mulai untuk membuat kelas mahasiswa terlebih dahulu. Klik kanan package data, jadi jangan sampai salah tempat. Jika kita ingin membuatkan file ataupun kelas dalam package tersebut, artinya package tersebut harus aktif terlebih dahulu. Klik kanan package data, kemudian new, karena tadi mahasiswa adalah sebuah Java class, artinya kita pilih Java class. New Java class, kita beri nama mahasiswa. Ya, kemudian sudah jelas package-nya data di sini. Klik tombol finish. Berikutnya program, kita buatkan dulu kelasnya. Klik kanan package program, new Java main class. Ya, karena jelas tadi digambar ya bahwa main class memiliki sebuah metode void main. Di sini kita beri nama main_mahasiswa. Klik tombol finish. Baik, sudah terbentuk dua package data dan program, kemudian sudah ada kelas mahasiswa dan juga main mahasiswa. Kita mulai dari kelas mahasiswa. Klik dua kali kelas mahasiswa. Saya akan hapus dulu bagian-bagian yang tidak diperlukan. Oke, kita akan mulai membuat atribut. Jadi kalau kita ingat gambar tadi, ada dua atribut yang dimiliki mahasiswa, yaitu private string npm dan private string nama. Kita akan ketikkan di sini atribut private string npm, private string nama. Oke, kita akan coba mulai dari membuat atribut terlebih dahulu, dan kita akan membuktikan apakah modifier private itu bisa diakses di kelas yang lain. Kita pindah dulu ke Java class yang main mahasiswa. Kita tinggalkan dulu yang mahasiswa.java-nya. Klik dua kali main_mahasiswa. Saya hapus dulu beberapa code yang tidak diperlukan. Ya. Dalam konsep PBO, kita tahu untuk mengakses atribut di kelas lain, artinya kita butuh yang namanya objek. Nah, di sini kita akan mulai dari membuat objek terlebih dahulu. Sebagai contoh, kelas mahasiswa, ya, biasakan kontrol spasi agar import data mahasiswanya langsung terbentuk. Kita beri nama Sigit, ya, mahasiswa spasi Sigit sama dengan new mahasiswa. Kita berhasil membuat sebuah objek dengan nama Sigit. Secara logika, seharusnya objek Sigit yang kita hasilkan dari kelas mahasiswa
bisa memanggil atribut NPM dan nama yang ada pada kelas mahasiswa. Tapi kita lihat, pada saat control space, saya akan coba ketik NPM. Ya. Di sini jelas tidak ada sugesti untuk menampilkan NPM untuk objek Sigit. Kenapa? Ya tadi, karena kita buka file mahasiswanya, NPM dengan nama memiliki modifiers private. Nah, di sini artinya terbukti bahwa private tidak bisa diakses oleh kelas lain, karena hanya bisa diakses oleh kelas itu sendiri. Ya. Artinya jadi masalah dong, Pak, karena di sini kita tidak bisa merubah nilainya, apalagi mengambil nilainya. Nah, kita masuk ke teori yang kedua. Setelah berhasil membuat atributnya menjadi private, kita butuh metode interface to access data. Jadi information hiding-nya sudah. Teori kedua adalah interface to access data. Kita akan buat metode set dan get. Nah, kita ketik di kelas mahasiswa di bawah private string nama. Saya berikan komentar dulu. Membuat metode set dan get. Sebenarnya bisa diketik manual, namun pada video kali ini kita akan coba buat dengan cara yang cepat saja. Untuk buat metode set dan get, kita cukup generate dengan cara klik kanan pada lembar kerja, pilih menu di situ insert code, atau ada sebuah cara cepat ya, alt plus insert di situ. Kita klik insert code, ada pilihan getter and setter. Kita klik. Nah, di sini NetBeans sudah membaca ada atribut yang bersifat private, yang artinya memungkinkan bisa kita buatkan asesor dan mutator metodenya, set dan get-nya. Kita select all, ya, semua terchecklist atributnya, yang artinya di sini Anda bisa loh tidak menceklis atribut yang tidak dibutuhkan untuk membuat set dan get. Namun di sini saya butuh semua, saya checklist semua. Kita klik tombol generate. Ya, alhasil seperti pada gambar ya, di sini ada public string get npm, public void set npm, public string get nama, dan public void set nama. Ya, sesuai dengan kelas diagram yang tadi sudah kita buat, ya, di sini sudah kita bentuk dalam bentuk bahasa pemrograman Java-nya. Saya jelaskan sedikit. Kita mulai dari public void set npm. Secara teori, set npm tadi adalah sebuah metode public yang berguna untuk merubah nilai dari atribut tersebut. Sehingga code-nya adalah this.npm sama dengan npm. Terlihat bahwa npm yang dengan kata kunci this itu berwarna hijau, yang mengartikan npm ini adalah npm yang merupakan atribut bersifat private tadi. Nah, untuk yang npm berwarna hitam, ini merupakan sebuah variabel tambahan ya, atau parameter yang nanti akan kita isi pada saat metode ini dipanggil. Ya, jadi ini perbedaannya. Kenapa ada yang berwarna hijau dan ada yang berwarna hitam. Nah, untuk yang get, metode get adalah metode untuk mengambil nilai get. Nah, di sini kita bisa lihat dia menggunakan return, kemudian spasi atribut yang akan kita ambil nilainya. Nah, di sini npm berwarna hijau, artinya npm yang bersifat private tadi. Ya, kurang lebih sama untuk yang get nama dan juga set nama. Kita lanjut lagi. Nah, sekarang sudah memiliki metode set dan get yang secara logika sudah bisa kita akses melalui kelas yang lain. Nah, di sini kita akan coba kembali ke kelas main mahasiswa dan coba kita panggil sigit dot, kita akan ubah nilainya, berarti kita gunakan set npm. Ya. Jadi untuk merubahnya sekarang tidak langsung memanggil atribut, tapi kita menggunakan metode set. Jadi sigit.set npm dalam kurung dia membutuhkan nilai yang akan dilempar ke parameter. Artinya di sini nilai npm-nya. Contoh 17 31 23 75. Oke, kita sudah bisa merubah nilai npm-nya. Yang kedua nama. Sigit.set nama. Ya, kita minta nilai untuk variabel namanya atau parameter nama Peri Sigit. Ya, ini namanya. Ya. Dari contoh ini kita sudah bisa mempraktekkan bagaimana kita mengakses metode set dan get melalui kelas yang lain. Di mana di sini kita berhasil mengisi nilai npm
mengisi nilai nama. Selanjutnya bagaimana memanggil nilainya untuk ditampilkan sebagai running program. Kita akan panggil ya gunakan system out print npm mahasiswa. Kita panggil metode get sigit.getNPM. Ya, di sini jelas bahwa kita akan memanggil nilai variabel dari npm. Di bawahnya system out print nama mahasiswa. Kita panggil sigit.getNama. Nah, kita akan coba uji. Kita klik kanan, kemudian run file. Ya, npm mahasiswa 17312375, nama mahasiswa Ferry Sigit. Nah, dari sini kita sudah berhasil membuat sebuah program yang dapat merubah nilai dan mengambil nilai, namun dengan konsep enkapsulasi. Bagaimana? Mudah? Ya, saya harap mudah ya. Nah, saya sedikit review ya. Artinya di sini kita sudah berhasil mempraktekkan membuat information hiding dengan membuat atribut npm dan nama menjadi private. Kemudian kita sudah berhasil membuat interface to access data, yaitu membuat metode set dan get, di mana metode set dan get akan berdampingan dengan setiap atribut yang ada. Jadi kalau ada atribut npm, artinya sebuah atribut npm akan memiliki dua metode, set npm, get npm. Begitu juga nama, atribut nama akan memiliki set nama dan get nama. Jadi kalau kita disimpulkan, jika jumlah atributnya 2, maka metodenya menjadi 4. Jadi kalau jumlah atributnya 100, berarti metodenya jadi 200. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Dan untuk pemanggilan, ya kita sudah berhasil memanggil atribut dan metode dari package yang berbeda. Nah, di sini ternyata bisa karena di sini set npm dan get npm menggunakan modifiers public. Ya, kurang lebih seperti itu ya untuk materi enkapsulasi. Semoga bisa dipahami ya, dan jangan lupa untuk terus menyaksikan channel YouTube Kuliah Teknokrat karena banyak sekali informasi terkait perkuliahan di Teknokrat ya, terutama di sini mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya. I hate body.